19 At-Taubah. Nah, di ayat 120-nya Allah menegaskan, maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rab ay yatakhallafu ar-rasulillah wa la yarghubu bi anfusihim an nafsi. Tidak boleh bagi penduduk Madinah dan sekitarnya yatakhallafu, memilih mundur ke belakang, tidak ikut dengan Rasulullah SAW perang, dan tidak boleh mendahulukan kepentingan diri mereka di atas kepentingan Rasul. Nggak boleh, haram, ya. Dan itu masuk kategori dosa besar. Maka dari itu sesudah ini, itu kan surat At-Taubah ya, bagian akhir. Di awal surat At-Taubah sampai ayat 118-an itu kan surat At-Taubah itu disebut juga surat Al-Fadihah. Al-Fadihah itu nggak boleh kerken kagorengan batur, ya. Membuka aib orang. Siapa yang dibuka aibnya di surat At-Taubah? Orang munafik. Orang munafik di surat At-Taubah itu ciri utamanya tidak mau ikut perang. Harusnya dia ikut perang, ini tidak mau, ya. Maka orang seperti ini pelaku dosa besar, ya. Saya kalau ke pemuda, Pak, ya, zaman dulu saya pemuda, sekarang saya udah nggak pemuda, udah tua, ya. Sejak di PC sampai di pusat, ya, selalu menjadikan ayat-ayat jihad ini untuk memaksa anak muda bergabung dengan dunia jihad, dunia dakwah. Kalau kamu nggak mau masuk jadi anggota pemuda, ya, nggak mau jadi pengurus masjid, aktivis masjid, ya, atau silakan ormas dakwah yang lainnya, ya, itu berarti kamu munafik. Introspeksi lagi, itu kamu termasuk ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, ya. Karena sibuk ngurus bisnis, ngurus anu, ya malum anak-anak muda, ya. Itu berarti anak-anak muda yang munafik, ya. Jadi kalau ke bapak-bapak, ke orang tua nggak berani. Kenapa? Kan di Al-Quran dan hadisnya juga orang tua dikecualikan, tenaganya sudah berkurang, waktunya sudah terbatas, gitu ya. Minimal simpatisan lah, ya, tidak terlibat di dunia dakwah juga simpatisan, mendukung, mendoakan, mendukung dengan dananya, dengan doanya, ya. Kalau anak muda kan zaman Nabi usia 15 tahun ke atas itu sudah wajib perang, ya. Sudah wajib, ya. Nggak boleh tidak ikut perang, wajib militer lah, di Korea, di Singapura. Nah, beliau menceritakan, aku tidak pernah tidak ikut perang dalam satu peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sekalipun. Jadi ada istilah ghazwah, ada istilah syariah. Yang wajib itu ghazwah. Ketika Rasul berangkat perang, nggak boleh ada seorang mukmin pun yang tidak ikut perang. Semuanya harus ikut. Itulah mengapa kata Nabi SAW, saya sebetulnya ingin selalu ikut perang, tapi takut memberatkan kalian. Kalau Nabi selalu ikut perang, nanti semua umat Islam harus ikut perang. Nggak boleh tidak. Tentunya itu memberatkan. Makanya dalam beberapa hal Nabi sebatas mengirim pasukan, dan Nabi tidak memimpin. Nabi memimpin, mengirim komandan perang khusus. Ya, Nabinya tidak ikut. Itu bukan berarti Nabi pengecut, bukan, tapi rukhsah buat umatnya. Kalau Nabi selalu ikut perang, atau nanti umatnya keberatan, ya, tidak mungkin kan selalu perang. Makanya ada yang perang yang digilir, ini perang yang lain, ini, ya, ini istirahat dulu, begitu. Itu ghazwah istilahnya. Tidak pernah aku tidak ikut perang kecuali perang Tabuk. Memang aku tidak ikut perang Badar, tapi kan perang Badar itu bukan perang yang direncanakan, perang yang tidak disengaja. Ya, di Al-Quran juga talaftum fil mi'ad walau tawa'adtum, kalau saling berjanji
Nggak mungkin terjadi perang ini, perang yang accident ya, karena kecelakaan, karena ketidak direncanakan. Jadi tiba-tiba, makanya banyak juga sahabat yang Ka'ab bin Malik termasuk yang sedang berdagang keluar Madinah, jadi nggak ikut perang. Ya, kalau perangnya direncanakan kan diumumkan sebelumnya, maka para sahabat tidak mungkin pergi berdagang, tidak mungkin pergi ke ladang. Nah, perang Badar itu begitu. Jadi meskipun perang Badar itu satu-satunya perang yang paling dikenang dibanding perang-perang lainnya. Perang Tabuk itu sendiri, Pak, Tabuk itu daerah Yordania sekarang ya, sebelah utara Madinah. Dan kita harus tahu yang namanya Syam itu Yordania, Palestina, Suriah, Israel mau disebut. Nah, itu Syam dulunya ini negara Romawi Timur dan Kristen. Nah, Tabuk itu pangkalan militer terluarnya. Ya. Kalau di kita meren di mana ya? Di perairan Kalimantan, Malaysia, ya. Perairan Sumatera, Singapura. Nah, itu Tabuk itu jadi pangkalan militer Romawi Timur. Mengapa Nabi pergi ke Tabuk? Karena Romawi Timur mau menyerang lagi setelah sebelumnya kalah di Mu'tah. Mu'tah juga sama. Itu pangkalan militer Romawi Timur. Jadi ketika Kekaisaran Romawi Timur tahu ada kekuatan baru di Saudi Arabia sekarang, mereka menyiapkan pasukan di Mu'tah. Nabi SAW tidak mau Romawi masuk ke Makkah, ke Madinah, terutama ke Madinah. Kalau masuk, nanti banyak korbannya, anak-anak dan perempuan, orang tua. Ya. Maka dari itu Nabi memilih untuk menyambut mereka saja di medan perang Mu'tah. Dan berhasil ya, meskipun menggugurkan 3 panglima perang. Ya, perang Mu'tah itu tahun 8 Hijriah, sesudah perang Fathu Makkah. Ya, jadi ketika Fathu Makkah maka ditaklukkan, wah tersebar berita di Timur Tengah ada kekuatan baru dan negara baru. Ya. Maka Kaisar Romawi Timur nggak bisa diam. Kemudian tahun berikutnya tahun 9 mereka menyiapkan pasukan di Tabuk. Nabi SAW pun memutuskan, hayu cenah orang sampur ke Tabuk. Jangan biarkan pasukan Romawi masuk ke Madinah, bahaya. Ya, maka ini hebatnya menyerang sebelum diserang. Ya, yuk Persib nanti kieu yuk. Dan ngadaguan kagolan heula, ya, terus menyerang. Jadi sebelum mereka menyerang, udah menyerang duluan Nabi SAW itu. Nah, itu Tabuknya. Tahun 9 Hijriah, dan ini perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian di paragraf yang kedua, Ka'ab bin Malik mengaku jujur. Tidak pernah aku punya perbekalan lebih untuk perang kecuali ketika perang Tabuk itu. Biasanya aku punya sempat mengumpulkan untuk 1 orang untuk saya saja. Ketika perang Tabuk mah saya mampu menyiapkan perbekalan 2 kali lipat, yang 2 orang. Dan saat itu sedang musim pailit, sedang krisis pangan, sedang musim kemarau panjang. Tapi Ka'ab bin Malik rezekinya sedang lancar. Ya, orang lain sedang susah, saya sedang kaya. Karena Ka'ab bin Malik pengusaha agro, ya, pertanian, perkebunan, kurma. Maka kemudian Nabi SAW mengumumkan, biasanya Nabi kalau mengajak perang nggak pernah terus terang. Ya. Ini mengumumkan siapa yang akan dilawan, kemana kita melakukan perjalanan, dan saat itu sedang musim panas yang menyengat. Perbekalan sedang terbatas. Makanya banyak yang tidak Nabi bawa. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'. Orang-orang sahabat yang datang ke Nabi ingin ikut, tapi Nabi tolak. Nggak ada kendaraannya, nggak cukup bekalnya. Aina maneh ngilu paeh di jalan, cina gitu. Nyusahkeun, udah nggak apa-apa, nggak dosa. Mereka pulang dengan air mata berlinang.
Ya, saya masih ingat dulu wawancara Ustadz Aceng Zakaria, Ustadz, perang ke Palestina itu wajib tidak? Jawaban Ustadz Aceng, emang punya bekalnya, cina gitu. Jangan indit kadi itu, ya. Kan harus punya bekal. Kalau nggak punya bekal nggak. Ya termasuk bekal keahlian. Nah, enak naon datang kadi itu, ya ngadon ngariweuhkeun. Orang sana Brigade Al-Qassam wajib tuh Senin Kamis itu bahkan saum Daud. Karena memang sedang krisis pangan. Kurang boro-boro saum Daud Senin Kamis WGHC enak kadi itu nyusahkeun Ustaz Aceng. Ya. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, nyaris tidak ada ya, sahabat yang bisa bersembunyi. Kenapa? Karena ketika dia berdalih berkilah turun langsung ayatnya itu surat At-Taubah. Apa nama Fadia dibolekerkeun we ya ku surat At-Taubah. Ka'ab bin Malik pun udah siap-siap, sudah mau berangkat, tapi entah kenapa kok saya jadi nggak mau berangkat. Terus saya mau memaksakan diri lagi, tapi entah mengapa kok kenapa saya nggak mau berangkat dan lebih memilih untuk menyambut panen yang sebentar lagi akan dialami. Nah ini Pak ya, catatan harus disediakan dari kita ya, atau mungkin untuk kita terkait dosa seseorang. Mungkin orang itu sendiri pun nggak nyadar kenapa saya melakukan ini. Aneh, kamu kan ahli ngaji kok begitu, Ustadz tete kok begitu. Mungkin dia sendiri pun nggak tahu kok kenapa saya Ustadz, saya ahli ngaji, saya haji kok begini ya gitu. Harus disisakan toleransi memahami ya, kesiapan kita untuk menerima kenyataan seperti itu. Mustahil Bapak Ibu pun demikian dalam dosa-dosa tertentu. Geus nyaho ieu teh teu meunang. Contoh misalnya cek dokter teh udah berhenti merokoknya. Duh ka atuh hayang we cenah ngarokok. Susah. Kemudian ketika Rasul sudah berangkat ya, Rasul kemudian bertanya, kemana Ka'ab bin Malik? Ada seorang sahabat, wah dia sedang bersenang-senang di kebunnya. Tapi tiba-tiba sahabat yang lain ya menegurnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sama nih seantragan ya, dengan Ka'ab bin Malik, sahabat senior dari Ansor orang Madinah. Kata Mu'adz bin Jabal, sama kulta, jelek sekali ya kamu omongkan ya. Padahal orang itu ngomong sesuai kenyataan, bukan sesuai kenyataan, sesuai memprediksi, dan prediksinya sebetulnya benar dengan kenyataan, meski sebetulnya saat itu dia belum tahu. Ya apalagi kalau dia ngikut perang, kecuali tertahan oleh hartanya ya. Oh kita ya kemana Pak Haji yuk, udah lama nggak ya biasa dudunya gitu, dah kan tersalahnya bener. Tapi kata Bapak jangan begitu, sudon nggak boleh. Kita harus selalu husnudon. Ini yang sering kita jelaskan. Husnudon itu meskipun salah harus ya pahala. Sudon itu meskipun kebetulan salah tetap. Cenah gini kebenaran bener, kebetulan prediksinya tepat tetap salah. Dan Nabi kemudian tidak mengomentari. Nabi bertanya begitu, Nabi sudah tahu ya, kenapa Ka'ab tidak ikut. Kemudian kata Ka'ab bin Malik ya, sesudah Nabi berangkat saya ingin ikut, tapi juga entahlah kok kenapa saya nggak jadi menyusul gitu. Nah ini yang tadi kita singgung ya, dalam kasus-kasus tertentu kita harus membuka sedikit toleransi kepada orang-orang yang bersalah, berdosa. Mungkin dia sendiri juga nggak tahu kenapa dia berdosa ya.
Tapi tentu bukan berarti kewajaran itu terus, tetap harus diingatkan. Ya. Lalu kata Ka'ab bin Malik, karena perang Tabuk itu nggak jadi, Pak. Ya, jadi itu ujian saja. Kenapa nggak jadi? Pasukan Romawinya keburu kabur, ya, mundur, nggak ada, kosong. Mungkin pengalaman perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah saja yang sangat hebat, jumlah pasukan Romawi 10 kali lipat dibanding pasukan kaum muslimin, dan itu nggak ada nabi. Pasukan Romawi kalah. Komo ya nabi. Ini ketika dengar nabi langsung memimpin, orang kafir itu kan, kata Nabi SAW, orang kafir itu sebulan sebelum perang udah takut duluan. Ya. Itu mujizat buat Nabi SAW, dan itu terjadi. Jadi Nabi datang ke Tabuk itu nggak ada, Nabi sampai tinggal 15 hari di Tabuk. Bisi ayang ke pasukan Romawi yang nyusul nggak ada, ya udah Nabi pulang lagi. Nah, ketika pulang, berita kepulangan sampai ke Ka'ab bin Malik, ya, saya mulai terpikir alasan apa kira-kiranya yang harus saya sampaikan agar Rasul memaklumi, menerima pengakuan saya. Terbersit, tapi kemudian hatinya yang tulus mengatakan, alasan apa yang bisa lepas dari Rasulullah? Nggak mungkin. Rasul itu dapat wahyu. Saya beralasan 1000 alasan pun kalau itu bohong, Rasul pasti tahu. Udahlah, saya nggak mau berbohong, saya mau jujur. Ya, saya ngaku salah. Saya tidak ikut perang karena tertahan oleh dunia. Mohon diampuni, begitu. Ya. Dan saat itu ada sekitar 80 orang, ya, 80 orang yang tidak ikut perang. Dan kata Ka'ab bin Malik, yang 80 orang itu memang orang yang sudah dikenal kemunafikannya berdasarkan surat At-Taubah. Mereka ketika Nabi pulang, wah, datang biasa, ya'tadiruna ilaikum idang qalab idza raja'tum ilaihim, kata Allah, qul la ta'tadiru. Mereka minta maaf ketika kalian pulang. Sebetulnya ketika mereka meminta maaf ini belum turun ayatnya. Rasul pun kemudian, Rasul maaf saya begini, ya gitu. Rasul tidak, ya itu tidak menyetujui, juga tidak bisa membantah karena Rasul tidak tahu, sampai kemudian turun ayat itu, ayat pertama dari juz 11 surat At-Taubah. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru. Jawab oleh kamu, jangan banyak alasan. Qad dabba'anallahu min akhbarikum. Allah sudah memberitahukan kepada kami kebohongan kalian. Wadul cenah gitu. Jadi orang yang datang, betul saja kan prediksi Ka'ab bin Malik, saya kalau nanti datang ke Nabi ngaku begini pasti ketahuan. Dan betul tuh yang 80 orang itu yang mereka datang ke Nabi banyak alasan, dibolehkan ku Al-Quran, bohong. Dan Ka'ab bin Malik kemudian tulus berkata, ya, saya, ya Rasulullah, inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhotihi bi'udrin. Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau bukan Anda, saya bisa mengajukan 1000 alasan dan saya bisa selamat dari murka orang tersebut dengan berbagai alasan. Walaqad utitu jadalan, saya juga punya keahlian komunikasi bagus, saya mengajukan alasan deh hebat. Walakinnani wallahi laqad alimtu lain haddatsu kal yauma haditsa kadzibin tardobi anni la yushikanallahu an yuskhituka alayya. Kalaupun aku sekarang beralasan, Anda ridho kepadaku sekarang, esok hari Allah pasti akan memberitahu bahwa saya bohong dan Anda pun nanti murka lagi sama saya. Nah, itu 80 orang itu yang begitu. Demi Allah, kata dia, ma
kuntu aqwa wala aisaru minni hina takhallaftu anka maka nali min udrin. Wallahi, demi Allah saya nggak punya alasan, saya betul-betul ngaku salah, titik. Itu ini pelajaran buat kita, termasuk buat siapa saja yang tadi terpeleset, nggak tahu kok kenapa saya melakukan ini, kenapa ya, saya kan tahu ini salah tapi kok saya melakukan ini. Syaratnya apa? Udah jujur ngaku salah tanpa alasan, itulah tobat. Kalau masih beralasan tuh nggak tobat, ya, nggak tulus. Taubatan nasuhan itu ngaku salah tanpa tapi. Kalau bapak merasa salah ke ibu, udah ngaku salah, jangan atuda jangan. Itu berarti nggak tobat. Ibu juga sama. Kalau salah ke bapak, udah ngaku salah, apalagi udah ditegur, udah jangan banyak berkilah. Wah, ya we gitu alasan teh. Itu orang yang banyak alasan tuh bohong. Ya. Maka kata Nabi, amma hadza faqad sodaqo, orang ini jujur. Fakum hatta yaqdiyallahu fik, silakan berdiri sampai Allah memberikan keputusan untukmu. Maka kemudian ketika Ka'ab bin Malik pulang, ini belum turun ayat yang tadi kita singgung ya. Ini orang-orang yang 80 orang itu termasuk keluarganya. Bacana kenapa tuh cenah? Itu orang lain juga beralasan Allah Nabi ampuni. Kata Ka'ab, enggak. Mereka diampuni sekarang, nanti besok atau kapan-kapan turun ayat yang menjelaskan mereka bohongnya, betul. Ya. Kemudian saat itu ternyata ada 3 orang yang seperti Ka'ab, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Ini 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk dan mereka tidak banyak beralasan, ngaku jujur. Kemudian turunlah keputusan, Nabi mengumumkan di masjid tidak boleh mengajak bicara ke 3 orang ini. Bahkan Ka'ab bin Malik salam ke Nabi, Nabi cuma melirik, nggak menjawab. Bahkan ke sahabat keluarganya Abu Qatadah sampai masuk ke rumah, Assalamualaikum. Abu Qatadah melirik, tidak mau menjawab. Kemudian Ka'ab sampai menangis, Anda kan tahu saya ini saudara Anda, saya jujur cinta Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah hanya menjawab, Allah yang maha tahu. Begitu. Karena Ka'ab bin Malik masih muda, sedangkan yang 2 yang tadi sudah tua, Ka'ab bin Malik masih bisa sholat, masih ke pasar biasa, meskipun di pasar nggak ada yang ngajak ngobrol, ya, nggak ada yang ngobrol, ya, jadi nggak laku, dagang beli juga nggak ada yang melayan. Kalau yang 2 sahabat sisanya, mereka sudah tua, mereka hanya bisa menangis saja di rumah sakit, jatuh sakit. Kalau Ka'ab udah masih muda, biasanya sholat, ya. Tapi begitulah, ketika saya sholat, saya melihat dari ujung mata, apakah Rasul melihat saya? Enggak, gitu. Ternyata pernah Rasul melihat saya, ketika saya salam Rasul nggak balik deh, berpaling lagi gitu. Jadi hati Rasul ada simpati kepada Ka'ab, tapi kan hukuman, ya. Ketika mudah-mudahan Rasul melihat saya, betul, Rasul memperhatikan dari kejauhan. Ketika Ka'ab melihat, Rasul kemudian memalingkan muka lagi, ya. Ini jadi dalil boleh hijrah kepada ahli bid'ah, ya. Di dalam Sunan Abi Dawud istinbatnya begitu, ahli bid'ah itu yang melakukan dosa besar, ya. Hijrah, tapi hijrah itu menjauhi, tentunya bukan keputusan sepihak. Kalau keputusan sepihak dosa. Keputusan sepihak untuk menjauhi seseorang, Nabi izinkan cuma 3 hari. Hari keempat mau tidak mau harus menemuinya dan mengucapkan salam, ya. Jadi kalau saya kesal ke bapak, maksimal 3 hari, atau ke istri, ibu ke suami, kerkehul kasalaki mau ngajak ngobrol 3 hari boleh. Hari keempat wayahna harus salam. Kalau tidak haram, ya. Tapi kalau hijrah yang ini yang diputuskan oleh pimpinan,
Itu anggota sudah berbuat salah apa? Dia ahli ngaji kok pinjam ke bank. Ya. Banknya bukan bank syariah lagi. Hukum 40 hari jangan diajak ngobrol. Wah, dikitukeun mah geus kabur. Dia urang mah. Ini Ka'ab enggak yang membuktikan beliau kuat. Dan itu berlaku selama 40 hari, bayangkan. 1 bulan lebih enggak ada satupun sahabat yang ngajak ngobrol. Sampai datang surat dari Raja Gotofan, raja musyrik ya sekitar Madinah. Surat itu koalisi dari Heraklius. Saya dengar Anda seorang pemuda yang kaya, pengusaha, ahli perang, ditelantarkan oleh Nabi. Sudah, gabung saja dengan kami. Dan Ka'ab bin Malik dapat surat itu ketika di pasar. Yang mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab? Sahabat nggak ada satu pun yang menjawab. Sampai kebetulan bertemu dengan Ka'ab bin Malik. Saya, ini ada surat. Datang ke rumah, dibakar surat itu oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian ada datang utusan dari Rasul. Rasul memerintahkan kamu menjauhi istri kamu. Ka'ab bin Malik mengkonfirmasi. Apa maksud menjauhi itu? Menceraikan? Enggak. Pisah rumah dengan istri kamu, ya. Dan kemudian selama 10 hari itu istrinya sempat usul ke Ka'ab, Pak, gening cenah Muroroh dan Hilal, mereka mah tetap ditemani oleh istrinya. Kata Ka'ab bin Malik, iya itu karena mereka udah tua sakit. Saya masih muda, saya sehat. Udah kamu pulang dulu ke keluarga kamu. Sampai 50 hari ya. Jadi jangankan orang lain, keluarganya pun menjauhi Ka'ab bin Malik. Nah, baru di hari ke-50 ba'da sholat subuh tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya dan berteriak, bahkan kedengaran suara kakinya lari ya dari kejauhan. Ya Ka'ab bin Malik, absyir. Wahai, belum datang dari luar. Wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah. Belum datang apa informasinya, langsung Ka'ab bin Malik sujud syukur. Demal jauh. Ya. Maka kemudian kata sahabat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima tobatnya. Dan itu bukan Rasul, Allah. Maka dari itu kemudian Ka'ab bin Malik datang ke masjid. Di perjalanan sepanjang sampai ke masjid, semuanya menyambut dengan bahagia ya. Ini harus begini. Kita kalau punya jamaah ya naudzubillah min dzalik, melakukan dosa besar tapi dia betul tobat, bahagia sambut. Lain track record, udahlah track record itu teori barat ya. Nih kita lihat track recordnya, dulu kan dia begini, udah tuh lupakan ya. Rekonsiliasi teorinya juga nges, yang sudah biarlah berlalu. Kalau mau begitu mau beres-beres ya, udah bukakan hati kita, berbahagialah menyambut. Dia sudah mengaku salah, siap berubah, bahagialah lain. Bisa wae nang ngomong kemah. Nah itu hati yang terlalu sempit ya. Ini sahabat berbahagia. Wah, semua hampir memeluk Ka'ab bin Malik ya. Dan saat itu ketika datang kepada Rasul, kata Rasul, absyir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Berbahagialah dengan hari yang terbaik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Jadi tobat itu lebih baik dari sejak awal kita masuk Islam. Inilah menunjukkan, jadi seseorang yang pernah jatuh, Allah memberikan peluang untuk bangkit kembali, dan ketika dia bangkit itu yang terbaik. Masa teori ini dipakai oleh para ahli manajemen ya, oleh para ahli entrepreneurship pun gitu teorinya. Gagal itu awal dari kesuksesan. Kita pun harus begitu. Ketika kita jatuh, itu awal dari
puncak kesolihan, sok bangkit deui. Dan kita jamaah sekitarnya sambutlah orang yang siap berubah. Jangan, ya dulu dia kan begini, udah. Itu berarti menunjukkan hati yang picik, ya, hati yang sempit. Ka'ab bertanya, apakah dari Anda atau dari Allah? Kata Nabi, bal min indillah azza wa jalla. Maka kemudian kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, tidak ada yang menyelamatkanku kecuali kejujuranku. Kan yang 80 orang tadi semuanya beralasan, kalau Ka'ab bin Malik tanpa alasan. Itulah kemudian turun ayatnya dari ayat 117 sampai 119. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah menerima tobat Nabi, bukan berarti Nabi berdosa besar. Muhajirin, ansar, semua yang ikut perang usrah. Usrah itu perang Tabuk. Usrah artinya susah. Kemudian ayat berikutnya disebutkan di sana sesudah mengalami pergolakan batin. Sahabat itu ikut perang Tabuk juga pergolakan batin, bayangkan. Sedang krisis pangan, kemarau, bentar lagi mau panen kurma, harus perang jauh melawan Romawi, pimauten gitu. Pergolakan batin. Dan ayat berikutnya, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. 3 orang yang ditangguhkan tobatnya. Ya. 3 orang diabadikan di Al-Quran. Ini yang membuat Ka'ab senang. Dan kata Nabi tadi, ini hari terbaik kamu semenjak kamu dilahirkan. Kenapa? Diabadikan dalam Al-Quran yang 3 orang ini. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas terasa sempit. Wa daqat 'alaihim anfusum. Hati mereka juga sudah sesak. 50 hari, bayangkan. Dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Itu kunci tobat di dalam surat At-Taubah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani mengakui kesalahannya, orang-orang yang berani berubah. Dan kita pun, ya, jamaah rekan-rekannya siap untuk jujur mengakui kejujurannya. Itulah kunci tobat yang ada di surat At-Taubah. Mudah-mudahan kita semua termasuk wa kunu ma'as-shadiqin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.